Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad ibnu Abdillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Pada yang kami hormati Ibu Risnawati Putri MPD selaku dosen mata kuliah ekonometrika. Pertama-tama marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucap alhamdulillah dan bersalawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucap Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baiklah, saya Khairul Adha akan mempresentasikan dari mata kuliah ekonometrika yang berjudul analisis regresi berganda. Analisis regresi berganda, yang pertama kita harus mengetahui pengertian regresi linear berganda digunakan untuk menguji hipotesis terhadap hubungan antara variabel dependen Y dengan dua atau lebih variabel independen X. Adapun model yang digunakan sebagai berikut: proses pendugaan estimasi. Proses estimasi dapat dipecah menjadi dua kelas utama, least square. Cara ini mencari jumlah kuadrat error yang terkecil. Dengan kata lain, proses optimalisasi dilakukan dalam bentuk meminimalkan error. Selanjutnya yang kedua, maksimum likelihood. Cara ini memaksimalkan coverage fungsi densitas F dan mencari bentuk fungsi densitas yang optimal dalam pengertian mampu melingkupi sebanyak mungkin observasi. Kemudian asumsi penting dari model regresi linear berganda. Modelnya adalah peubah terkait Y yang merupakan fungsi linear jumlah perubahan bebas X1, X2 dan seterusnya sampai Xn, atau E dalam kurung U sama dengan 0. Asumsi ini menginginkan model yang dipakai untuk dapat secara tepat menggambarkan rata-rata variabel endogen dan tiap observasi. Selanjutnya, asumsi penting dalam model regresi linear berganda par dalam kurung U I X I sama dengan 0, 2 sama untuk setiap satu homokedasitisitas. Varians error tidak berbeda dari suatu observasi ke observasi lainnya. Jadi setiap observasi memiliki reliabilitas yang sama. Kemudian COV atau dalam kurung UI XI sama dengan 0, artinya nilai variabel bebas independen tidak berkorelasi dengan error atau gangguan. Tidak ada kesalahan spesifikasi model pada model regresi. Kemudian selanjutnya, asumsi penting dari model regresi linear berganda. Asumsi ini pada dasarnya akan menjamin hasil estimasi parameter menjadi efisien, tidak bias, konsisten. Dengan terpenuhinya asumsi-asumsi di atas, maka model regresi dapat diselesaikan dengan menggunakan metode pendugaan parameter regresi, yaitu ordinary least square atau OLS. Selanjutnya yang perlu diketahui, analisis regresi berganda uji F, yakni menguji kelayakan model dan menguji pengaruh secara bersama-sama
variabel independen dengan variabel dependennya. Kemudian uji C, menguji pengaruh secara parsial variabel independen dengan variabel dependennya. Kemudian R2, menguji kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variabel dependennya. Selanjutnya asumsi klasik. Adapun asumsi klasik terbagi menjadi multikoliniaritas, autokorelasi, yang kedua heterokodasitas. Multikoliniaritas adalah hubungan atau korelasi antara variabel-variabel independen X. Kemudian penyebab multikoliniaritas terbatasnya variabel independen karena adanya keterbatasan dalam pengumpulan data. Kendala model pada populasi yang diamati, contoh diuji pengaruh antara konsumsi listrik dengan pendapatan dan luas rumah. Variabel independen yang jumlah lebih banyak dari jumlah observasinya dalam kurung N, maka data yang bersifat time series di mana semua data memiliki pertumbuhan yang sama. Selanjutnya deteksi ada tidaknya multikoliniaritas. Koefisien determinasi yang tinggi dan nilai signifikansi T rendah pada setiap variabel X. Koefisien korelasi antara variabel X tinggi di atas 0 dalam kurung di atas 0,5. Nilai koefisien parsial yang tinggi. Auxiliary regression di mana nilai F auxiliary harus dihitung. Jika nilai F auxiliary lebih tinggi dari nilai F tabel, maka dapat dikatakan terdapat multikoliniaritas. Selanjutnya mengatasi masalah multikoliniaritas, membuang salah satu variabel yang berkoliniaritas. Untuk menentukan variabel mana yang dibuang, dilakukan coba-coba dan pilih persamaan yang bernilai adjusted R2 yang lebih tinggi. Menambah jumlah sampel karena mungkin saja multikoliniaritas terjadi hanya untuk sampel yang saat ini saja. Selanjutnya autokorelasi. Autokorelasi adalah korelasi atau hubungan yang terjadi antara anggota dari serangkaian data atau pengamatan yang tersusun dalam rangkaian waktu. Penyebab terjadinya autokorelasi kelembaman data mengeluarkan variabel yang relevan dalam model tenggang waktu atau lags, manipulasi data non stasioner. Kemudian hal yang terjadi akibat dari autokorelasi adalah varian sampel tidak dapat menggambarkan varian populasi. Uji T tidak berlaku lagi. Apabila uji T tetap diberlakukan, maka uji T tersebut tidak berlaku lagi. Model regresi yang digunakan tidak dapat digunakan untuk menduga variabel terkait ataupun variabel terkait tertentu. Selanjutnya deteksi autokorelasi atau Durbin Watson test. Prosedur pengujian H0 tidak ada autokorelasi. H1 ada autokorelasi. Kriteria pengujian autokorelasi positif. HO diterima jika D lebih besar dari DU. HO ditolak jika D lebih kecil dari DL. Jika DL lebih kecil dari DU, maka tidak ada kesimpulan autokorelasi negatif. HO diterima jika 4 min D lebih besar dari DU. HO ditolak jika 4 min D lebih kecil dari DL.
Jika DL lebih kecil dalam kurung 4 min D lebih kecil dari DU, maka tidak ada kesimpulan. Selanjutnya, menghilangkan masalah autokorelasi. Memilih variabel independen yang relevan ke dalam model indikator yang dipakai untuk mengukur variabel yang relevan ke dalam model. Signifikasi statistik, koefisien determinasi, standardized coefficient absolute, stepwise regression. Selanjutnya yang terakhir, heterosekedasitisitas. Ya, ini penyebabnya data yang mengikuti Reallings model adanya outlier dalam sekelompok data. Kesalahan dalam memilih variabel, sequence atau kemencengan dalam variabel tertentu. Demikian yang dapat kami sampaikan untuk presentasi dengan judul analisis variabel, analisis regresi berganda. Saya yakin apa yang kami sampaikan ini banyak kurangnya, dan saya ucapkan mohon maaf atas segala kekurangan. Kami tutup dengan ucapan billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.